Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Shalom. Hari ini adalah 25 Desember 2021. Hari ini telah lahir bagi kita Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Raja dunia telah lahir. Biarlah setiap kita bersorak-sorai dengan mengagungkan namanya. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian, dengar malaikat nyanyi. KPPK 90. Gloria. Pujikan baitnya yang ketiga, bersama Bethlehem melihat bayi mulia. Bersamaku Bethlehem melihat bayi mulia, bertelut dan menyembah Juru Selamat manusia. Pada pagi hari ini, nats pembimbing kita terambil di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu untuk bersatu teduh sejenak. Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dengarlah suara malak berkumandang, menyatakan kemuliaan Sang Raja Damai yang turun ke dalam dunia. Mari bersama pada pagi hari ini kita bersorak memuji Yesus Kristus dengan menaikkan pujian, dengar malak memuji, KPPK 91.
baitnya yang ketiga, Raja damai yang besar, surga hidup yang benar. Raja damai yang besar, surga hidup yang benar, datang pilih umatnya, beri harapan dalamnya. Ya tak pandang dirinya, maut salib terima, agar orang percaya mendapat hidup kekal. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama seluruh umat di segala waktu dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa, kita menaikkan beberapa pokok doa dengan nanti diakhiri bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk di setiap harinya, bahkan kami pada pagi hari ini boleh kembali menikmati anugerah Tuhan. Bahkan pada pagi hari ini Tuhan, sukacita kami dilengkapi ketika kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah di hari kelahiran-Mu ini damai yang datang di hati kami ini bukanlah damai yang semu, tapi adalah damai yang sejati, yang mampu mengubah kekhawatiran kami menjadi pengharapan, mengubah segala hal-hal yang menakutkan di dalam hidup kami menjadi sukacita. Terima kasih Tuhan ketika Engkau mau turun dalam dunia ini untuk masuk di dalam setiap hati kami di hari Natal ini. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar sehingga pada pagi hari ini kami sebagai orang percaya kembali melihat adanya pengharapan ketika kami melihat kelahiran-Mu di dalam dunia ini Tuhan. Dan Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk dalam beberapa hari ke depan pun kami akan menyongsong tahun baru. Tuhan, biarlah di dalam kami mempersiapkan diri kami untuk melewati tahun 2022. Banyak hal ke depan yang tidak akan kami tahu bagaimana kehidupan kami. Tapi kami percaya di hari ini pengharapan itu nyata untuk bisa membawa kami untuk hidup lebih lagi mengasihi Tuhan di tahun 2022 nanti Tuhan. Dan biarlah segala pengharapan iman kami boleh semakin belajar untuk mengasihi Tuhan. Bahwasannya kami boleh percaya, boleh mengimani bahwa hidup kami berada di dalam tangan Tuhan dengan keadaan yang aman, dalam hidup penuh berkelimpahan dalam sukacita juga Tuhan. Dan biarlah pengharapan itu juga tidak akan sirna Tuhan ketika kami boleh menjadi umat yang selalu menantikan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu juga terus berdoa Tuhan untuk di kondisi pandemi seperti ini. Kami terus ingin memiliki pengharapan bahwasannya dunia kami ini menjadi Indonesia yang sehat. Dan biarlah kami sebagai masyarakat yang berdiam diri di dalam negeri ini, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab karena kami melihat ketika mungkin kondisi kami dalam keadaan yang sehat itu semata-mata semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Dan biarlah kami mengungkapkannya kembali dengan rasa syukur dan bertanggung jawab ketika kami menjalani hidup kami di dalam masa pandemi ini Tuhan. Dan bila juga mungkin di dalam
masa pandemi ini juga ada yang lemah tubuh Tuhan, dalam musim penghujan juga. Kiranya Tuhan boleh menolong mereka, menyembuhkan mereka untuk segala pengharapan yang mereka taruh di dalam nama Tuhan. Tuhan boleh sembuhkan mereka. Dan bila juga Tuhan beberapa bencana yang terjadi di Indonesia ini, kami merindukan Tuhan adanya bala bantuan untuk kepada mereka yang terkena bencana ini. Biarlah mereka boleh ditolong, mereka boleh diselamatkan, dan keseharian pun mereka boleh merasa aman ketika bala bantuan boleh menolong mereka. Tuhan, kami merindukan keadaan kami yang aman di negeri kami ini. Dan Tuhan, biarlah Engkau boleh melihat setiap segala juga pergumulan di dalam hidup kami ini Tuhan, ketika kami menjalani hari-hari kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memanjatkan doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menaikkan pujian hormat diberi. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, mari bersama kita membaca bacaan bertanggapan yang terambil di dalam KPPK nomor 46 halaman 733 dengan judul Bangsa-bangsa datang kepada terang. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada terang yang terbit bagimu. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang bersatu kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya mereka yang datang membawa kabar baik. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan manusia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kini tiba di sebuah kesempatan yang indah di mana kita bisa menyatakan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kita sebagai simbol dari ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya. Seperti biasa Bapak Ibu, persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening yang telah tertera di layar televisi ataupun
gadget Bapak Ibu sekalian, ataupun juga bisa men-scan barcode yang ada, atau bisa juga dikumpulkan dan kemudian dibawa gereja dan diserahkan kepada gereja. Bapak Ibu, mari bersama kita menaikkan pujian di dalam palungan KPPK 95. Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk begitu berlimpahnya kasih setia Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini, inilah persembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur karena kami memiliki Allah yang begitu luar biasa, yang selalu memberikan berkat di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk mengasihi Tuhan melalui dengan cara memberikan persembahan ini. Tuhan, biarlah persembahan ini juga boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu juga terlebih berdoa untuk jemaat di tempat ini dalam segala pergumulan mereka, bahkan terlebih untuk pergumulan perekonomian mereka, kiranya Tuhan boleh tolong. Jika mereka memiliki pergumulan ini, kiranya Tuhan boleh menolong, menilik, dan membawa mereka pada satu pengharapan bahwasannya Allah memberikan berkat begitu berlimpah di dalam kehidupan mereka. Juga Tuhan, biarlah dalam segala usaha yang mereka kerjakan, mereka boleh tetap setia mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Dan kiranya mereka boleh menjadi orang-orang yang benar dan jujur dalam segala usaha yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Mari kita persiapkan hati kita menaikkan pujian di malam sunyi nan cerah, KPPK 105. Hati
waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya. Salam damai sejahtera, Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu. Biarlah firman ini akan menolong kami, menuntun kami di hari Natal ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga 20. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga 20. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lamping dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ayat 17, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Tuhan dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan yang mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Natal sangatlah sederhana, damai sejahtera bagi manusia. Inilah tema yang kita akan renungkan. Dalam pembacaan kita melihat para gembala yang didatangi oleh malaikat. Siapakah gembala itu? Pada zaman Perjanjian Lama, gembala merupakan profesi yang dihargai. Namun di masa Perjanjian Baru, profesi gembala bukanlah profesi yang baik, khususnya bagi gembala upahan yang ditugaskan untuk menjaga domba-domba tuannya. Kadangkala gembala upahan ini ada yang suka mencuri milik tuannya, atau mereka seringkali meninggalkan domba jika ada binatang buas. Apa yang dilakukan oleh gembala ini akhirnya menjadi label yang melekat pada profesi mereka sebagai gembala yang suka mencuri dan tidak bertanggung jawab. Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes pasal 10 pernah berkata, "Aku adalah gembala yang baik, beda dengan gembala upahan." Gembala upahan itu tidak setia, tidak bertanggung jawab, suka mencuri, dan kalau ada bahaya ia meninggalkan domba-dombanya. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat pada waktu itu tidak begitu percaya
kepada para gembala. Akibatnya meskipun di antara mereka ada yang mau belajar bertanggung jawab, ada yang belajar mau menjadi baik, namun karena profesinya sudah punya gambaran yang buruk, maka semuanya menjadi buruk. Oleh sebab itu, meskipun mereka dipekerjakan oleh tuannya, mereka tetap dicurigai. Selain itu, para gembala sering dianggap tidak kompeten, kotor, tidak kudus. Oleh sebab itu mereka sangat direndahkan oleh masyarakat pada zaman itu. Dan mereka disetarakan dengan pemungut cukai, para pelacur, dan orang-orang yang berbuat dosa. Dan bahkan dalam hukum lisan Yahudi yaitu hukum Misna, di sana menyatakan bahwa jika seorang gembala jatuh ke sumur, kita tidak wajib menolong gembala yang jatuh ke sumur itu. Selain itu, seorang gembala juga tidak boleh dipilih menjadi saksi dalam suatu perkara, karena kesaksiannya tidak dapat dipercaya. Hak sivilnya dirampas. Bahkan ada larangan bagi masyarakat untuk membeli bulu domba, susu, ataupun anak domba dari gembala, karena itu sering dianggap sebagai barang curian. Bukan hanya itu yang dialami oleh gembala, saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam ritual keagamaan, mereka dianggap najis, tidak kudus, karena profesi sebagai gembala. Mengapa dikatakan najis dan tidak kudus? Karena mereka sering dianggap bersentuhan dengan binatang-binatang yang mati, sering bersentuhan dengan bangkai, atau sering bersentuhan dengan kotoran. Mereka juga dianggap najis karena sering bersentuhan dengan binatang-binatang yang dilarang atau dianggap najis oleh orang Yahudi pada zaman Perjanjian Lama. Itulah cap label yang dialami, yang didapat oleh para gembala. Tetapi pernahkah kita merenungkan, lalu mengapa berita kelahiran Mesias dan penampakan malaikat itu kepada para gembala yang punya label demikian? Kenapa bukan kepada raja? Kenapa bukan kepada imam? Siapakah para gembala sehingga Allah begitu berkenan kepada mereka dan menjadikan mereka saksi kemuliaan Allah yang menerima pertama-tama berita kelahiran Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat umat manusia? Mengapa, saudara? Dari peristiwa penampakan malaikat Allah kepada para gembala, kita akan belajar dua hal. Atau kita dapat melihat dua hal yang saya bisa renungkan. Pertama, yaitu Allah lakukan itu karena Allah peduli dengan kehidupan para gembala. Pandangan Tuhan berbeda dengan pandangan masyarakat saat itu. Allah melihat jauh ke dalam hati para gembala. Allah melihat bahwa mereka adalah orang-orang terbuang dari masyarakat. Allah melihat bahwa mereka adalah orang yang letih, lesu karena ada cap label negatif yang dilekatkan pada diri mereka. Mereka ingin mencari Tuhan, mereka ingin berubah tapi tidak ada kesempatan. Mereka ingin datang kepada Tuhan tetapi komunitas keagamaan menolak mereka karena mereka dianggap najis. Tetapi Allah melihat betapa merana dan lelahnya mereka karena dosa kesalahan mereka. Dan kalau mereka terus dicap, maka Allah tahu mereka akan sulit sekali untuk bangkit. Dan tidak ada kesempatan dan tidak ada dukungan bagi mereka. Bagaimana mereka bisa bertobat? Oleh sebab itu Allah datang memberitahukan kepada malaikat, kepada mereka tentang kelahiran Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena mereka ditolak, bahkan pelayan bait suci menolak mereka untuk datang beribadah. Oleh sebab itu malaikat Tuhan datang memberitahukan berita anugerah yang sangat besar kepada mereka.
Dan mereka menerima dan menyambut berita itu. Diawali dengan penampakan malaikat. Mereka memang takut, tetapi setelah malaikat berkata jangan takut, mereka menyambut berita Natal itu. Dan pada ayat 10 sampai 12 memberitahukan kepada kita, di mana malaikat memberitahukan kepada gembala tentang berita kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa, karena telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Selain itu malaikat juga memberitahukan tanda, yaitu bahwa mereka akan menjumpai seorang bayi dibungkus kain lampin dan terbaring dalam palungan. Dan kalau kita baca lebih teliti lagi ayat 13-14, maka satu anugerah yang dilihat oleh gembala itu, di mana tampaklah para gembala itu sejumlah besar bala tentara sorga bersama dengan malaikat itu memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata damai sejahtera di sini dapat berarti damai antara Allah dengan manusia. Itulah berita yang ingin disampaikan. Damai antara Allah dengan manusia telah dinyatakan dengan kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan akibat damai dengan Allah itu, maka kalau orang menerima, maka akan ada damai di hati dan damai antara manusia dengan manusia. Itulah Natal, sangat sederhana. Damai sejahtera, shalom. Yang perlu kita renungkan pagi hari ini, apakah kita sudah berdamai dengan Allah? Apakah kita sudah berdamai dengan Allah? Para gembala ketika mendengar berita damai sejahtera yang diberitakan kepadanya, mereka datang menyambut dan mereka berdamai dengan Allah. Dan ayat 20 menceritakan mereka pulang dengan penuh sukacita memuliakan Allah. Karena mereka diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus. Dan ada damai dalam hatinya. Dan ada damai di antara sesama. Itu yang pertama. Renungkanlah. Sudahkah Anda berdamai dengan Allah? Yang kedua, para gembala adalah orang-orang yang terbuang dari masyarakat dan dari komunitas keagamaan. Tetapi Allah datang, yaitu Allah ingin memberi kesempatan kepada mereka untuk terjadi perubahan. Jika masyarakat sekitar memberikan cap tidak bertanggung jawab, pencuri, tidak bisa dipercaya, maka Allah selalu memberikan kesempatan untuk mereka berubah. Ayat 15-16 merupakan saat yang penting bagi para gembala untuk mengambil kesempatan yang ditawarkan Tuhan. Ketika firman Tuhan selesai diberitakan oleh malaikat, sekarang yang dituntut adalah respon terhadap berita itu. Respon terhadap firman Tuhan yang telah disampaikan oleh malaikat kepada mereka. Apakah para gembala cuek, acuh tak acuh, atau sekedar berkata, that's amazing, menakjubkan, lalu tidak melakukan apa-apa? Bukankah banyak orang Kristen sering mengambil tindakan ini setelah mendengar firman, lalu mengambil sikap cuek, acuh tak acuh, atau sekedar berkata firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, indah sekali, mantap. Tetapi begitu keluar dari gereja, mereka tidak melakukan apa-apa. Saudara, saya mau katakan beda. Para gembala waktu mendengar berita firman yang disampaikan malaikat kepada mereka, para gembala merespon. Bukan hanya merespon tetapi melakukan tindakan. Ayat 15-16 menunjukkan kepada kita, para gembala mengambil langkah tindakan. Mereka berkata satu kepada lainnya, mari kita ke Bethlehem melihat
apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Sangat menarik, perhatikan saudara di sini kata gembala, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi para gembala menganggap kata-kata malaikat sebagai kata-kata Tuhan. Itulah sebabnya mereka berkata seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudara, mari kita coba bayangkan, kalau kita tiap hari Minggu mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan melalui hambanya, siapapun dia, apakah kita masih menganggap firman yang disampaikan itu adalah firman dari Tuhan? Apakah yang disampaikan itu yang sesuai dengan firman Tuhan, kita menganggapnya sebagai kata-kata Tuhan dan mentaatinya? Inilah pertanyaan yang perlu kita renungkan di hari Natal ini. Para gembala mendengar malaikat menyampaikan firman, dia menganggap, dia meresponi dan berkata, marilah kita ke Bethlehem seperti yang disampaikan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, para gembala bukan hanya mendengar dan meresponi yang dikatakan malaikat, melainkan mereka segera bertindak. Mereka menuju ke Bethlehem untuk melihat apa yang disampaikan oleh malaikat. Dan ayat 17 sampai 20 menyatakan bahwa bukan hanya bertindak, tetapi para gembala itu juga bersaksi, saudara. Jadi saudara lihat merespon, bertindak dan bersaksi. Mereka menceritakan apa yang mereka alami bersama dengan malaikat dan apa yang mereka sudah sampaikan. Itulah sebabnya mereka datang menemui Maria. Dan setelah itu saudara, mereka kembali ke ternak mereka dengan ada sukacita, ada damai sejahtera, baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Ada sukacita dalam hati mereka karena mereka menerima, menyambut Sang Mesias, Sang Raja Damai yang telah lahir. Dan kesempatan ini Allah berikan kepada mereka supaya terjadi perubahan dan mereka meresponinya. Karena Allah peduli dan memberi kesempatan kepada mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sering dalam hidup kita berkali-kali berulang-ulang kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi apakah kita meresponinya? Inilah yang menjadi perlu kita renungkan dan menjadi pertanyaan di dalam hidup kita. Kalau para gembala waktu diberitakan firman, mereka adalah merespon, bertindak, dan menjadi saksi. Bagaimana dengan kita? 2000 tahun yang lalu Yesus telah datang. Yesus telah berkorban. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia Allah yang tidak terbatas. Dia adalah Allah yang punya langit bumi. Dan segala di surga tunduk menyembah dia. Tetapi dia merendahkan diri. Mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa seorang manusia. Dan merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Demi untuk memperdamaikan saudara saya dengan Allah. Dan demi memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Dan memberikan kita damai antara manusia dengan manusia. Persoalannya, ketika berita Natal disampaikan, didengungkan tahun demi tahun, apakah kita merenungkannya, meresponinya, dan bertindak dan menjadi saksi? Natal sangat sederhana, damai sejahtera, shalom. Hari ini para gembala memberitahukan kepada kita apa yang telah dialaminya. Lalu apa aplikasinya bagi kita? Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, tanggal 25 Desember, kembali diberitahukan kepada kita bahwa damai sejahtera telah datang di antara manusia. Bahwa salon tersedia bagi kita. Sekali lagi pagi ini, siang ini, berita damai dan sukacita disampaikan kepada siapa saja. Kepada engkau yang lagi menganggur,
engkau yang lagi gelisah, engkau yang merasa terbuang, engkau yang sedang mencari pekerjaan, engkau merasa terhina, engkau yang tidak dihargai. Shalom bagimu, damai sejahtera bagimu. Kepada bapak-bapak yang sibuk dengan bisnis dan usahanya, hari ini diberitakan kembali kepada kita, Raja Damai telah lahir, ingin memberikan damai dan memperdamaikan saudara dengan Allah dan terhadap sesama. Kepada orang-orang miskin, kepada pengemis-pengemis yang di emper-emper kota, damai sejahtera bagimu. Dan kepada semua pemuda-pemudi yang lagi resah mencari pekerjaan, yang lagi resah karena tidak tahu masa depannya, yang lagi resah karena cintanya ditolak, yang lagi resah mencari pasangan hidup, shalom, damai sejahtera bagimu. Karena Kristus telah datang. Damai sejahtera juga ini diuntukkan kepada mereka yang sudah mapan, dan juga kepada semua mereka yang telah lanjut usia, yang dalam usia indah, shalom, damai sejahtera bagimu. Hari ini berita Natal dikumandangkan kemana-mana. Bulan ini, bulan Desember, berita Natal dikumandangkan kemana-mana. Di tengah-tengah sibuknya pembicaraan munculnya COVID yang baru, Omikron. Di tengah-tengah adanya longsor yang banyak melanda baik di Indonesia dan seluruh dunia. Di tengah-tengah adanya gempa bumi, dan baru saja gempa bumi yang terjadi di NTT, di Larantuka. Di tengah-tengah adanya berita-berita yang ramai, lagi bertempur, lagi terjadi perselisihan di Laut Cina Selatan, di Natuna. Perang perbatasan di India dengan perbatasan Cina. Di tengah-tengah ributnya keadaan di Timur Tengah, dan di tengah-tengah cuaca yang tidak menentu, dan di tengah-tengah salju yang melanda yang begitu ekstrim di negara-negara baik di Rusia dan sebagainya. Damai sejahtera, itulah Natal. Oleh karena itu, betapa sederhananya Natal, namun juga betapa sulit dan pahitnya. Sebab kalau Natal adalah damai sejahtera, tentu ada damai di mana-mana. Tentu ada sukacita di mana-mana. Tidak ada lagi pahit getir, tidak ada lagi gelisah dan susah, serta kesedihan dan ketakutan. Tidak ada lagi perbedaan antara kaya dan miskin yang begitu jauh, yang semakin tajam. Tidak ada lagi peperangan, dan tidak ada lagi perselisihan di antara bangsa-bangsa. Sebab shalom bukan hanya nikmat rohani, tetapi juga nikmat kesejahteraan, damai jasmani. Sebab shalom bukan hanya juga dunia tanpa perang dan cukup makan, tetapi dunia dengan keadilan dan cukup kesempatan. Itulah shalom, saudara. Inilah hal pertama. Natal, damai sejahtera bagimu. Raja Damai telah datang, saudara. Raja Damai telah lahir, dan ia akan memberikan damai sejahtera yang sesungguhnya. Tetapi manusia tidak mau menyambutnya, sehingga damai itu hilang daripadanya. Yesaya menyebutkan, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, itulah yang telah lahir di Natal ini. Yang kedua, implikasinya bagi kita. Berita Natal telah disampaikan, berita Natal telah didengarkan, berita Natal telah diberitahukan tiap tahun. Namun damai itu belum tercapai. Ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa damai sejahtera itu masih harus diperjuangkan. Ini mengingatkan kita juga bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia bukan hanya sebagai seperti tukang sulap yang mengundang damai dalam sekejap, tetapi harus diperjuangkan, harus dicari dan diterima. Seperti para gembala waktu mendengarkan berita, mereka bertindak, mereka pergi ke Yerusalem, mereka datang mencari Yesus, menyambut Yesus. Maka pulanglah mereka dengan damai sukacita. Mengapa harus diperjuangkan? Sebab Tuhan sendiri dalam seluruh hidupnya adalah pergulatan,
perjuangan, peperangan mati-matian sampai dia mati di kayu salib untuk mendamaikan saudara saya dengan Allah. Dan itu diberikan kepada kita. Kalau Tuhan sendiri berjuang, memperjuangkan hidupnya demi diperdamaikan dengan Allah Bapa, maka kita pun harus berjuang dan mensharingkan berita Natal ini, berita damai sejahtera ini, agar manusia yang belum diperdamaikan dengan Allah dapat mendengar berita damai ini dan mau menyambutnya sehingga mereka beroleh damai sejahtera. Para gembala telah melakukannya dan mereka pulang dengan damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera perlu diperjuangkan dan disharingkan. Karena Natal juga hendak mengingatkan kita bahwa hidup ini bukanlah surga dan pesta, dan perjuangan kita belum selesai. Karena perjalanan kita adalah perjalanan yang mendaki, yang sunyi, penuh duri. Tetapi Natal juga ingin mengingatkan kita bahwa damai sejahtera itu adalah suatu kenyataan. Kenyataan yang Tuhan Yesus telah perjuangkan dan kenyataan yang Tuhan Yesus telah menangkan melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Dan damai sejahtera itu diberikan kepada saudara. Kini Tuhan Yesus tawarkan kepada siapa saja yang rela dan mau berjuang demi masa depan. Yang terakhir, apa implikasinya bagi kita? Ketika damai sejahtera itu telah hadir dan harus diperjuangkan, karena masih banyak orang belum menerima, masih banyak orang belum mendengar tentang berita damai sejahtera itu. Dan di Natal ini, firman Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa Shalom itu sudah dimenangkan oleh Tuhan dan ditawarkan kepada setiap orang. Dan setiap orang harus menerima, sebab manusia tidak tahu umurnya kapan, panjang atau pendek. Tetapi panjang pendek umur manusia tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan, apakah selama hidup di dunia ini mereka telah mendengarkan berita damai itu? Apakah selama dalam dunia ini mereka pernah mendengar, mereka menolak atau menerima? Sebab hidup sekarang ditentukan. Hidup akan datang ditentukan sekarang. Dan hidup sekarang ditentukan sekarang. Mengapa? Sebab manusia itu pasti mati, saudara. Tidak ada orang tidak mati. Maka mereka harus diperdamaikan dengan Allah. Mereka harus terima berita Natal itu. Kedua, manusia tidak tahu kapan ia meninggal. Saudara, ada yang duduk-duduk, ada yang nonton TV, lihat YouTube, tiba-tiba banjir, tsunami, gempa bumi dan lainnya. Seperti yang baru terjadi banyak di mana-mana. Longsor, gempa bumi melanda. Itulah umur manusia. Dia tidak tahu kapan dia meninggal. Tetapi berbahagialah jika ia telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena damai sejahtera dimiliki. Ia telah diperdamaikan dengan Allah dan telah diperdamaikan dengan sesama manusia dan ada damai dalam hatinya. Tetapi kalau mereka tidak terima, maka ingatlah, Yesus sudah berjanji, damai sejahtera sudah kutawarkan kepadamu, dan aku akan kembali ke surga, tetapi aku akan datang kembali. Dan waktu aku datang, tidak seorang pun tahu kapan aku datang. Jadi manusia tidak bisa berdalil, saudara. Melihat zaman ini, saudara, mungkin dekatnya Tuhan datang, saudara. Tuhan segera datang. Begitu banyak tanda-tanda yang Tuhan berikan dalam Alkitab. Sementara tergenapi semua, Tuhan. Saudara, manusia tidak tahu kapan Yesus datang, tetapi pasti Yesus datang. Oleh sebab itu, berita Natal harus diperjuangkan. Berita Natal harus disharingkan supaya orang merespon, mereka bertindak dan menerima. Sebab firman Tuhan sangat jelas mengatakan
Barang siapa tidak menerima Sang Mesias, Raja Damai itu, maka dia tidak diperdamaikan dengan Allah. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia akan beroleh hidup yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Kalau dia percaya. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, yaitu kepada Yesus Kristus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah ada di atasnya. Shalom. Natal begitu sederhana. Sudahkah kita perjuangkan? Sudahkah kita sharingkan? Atau kita cuek dan masa bodoh? Tuhan segera datang. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu hamba telah sampaikan. Berita Natal itu sangat sederhana, damai sejahtera bagi manusia. Damai sejahtera bagi manusia ini artinya damai antara Allah dan manusia telah tersedia, yaitu dengan kelahiran Yesus Kristus di dunia. Damai sejahtera bagi manusia artinya ada damai akan di dalam hati manusia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena ia menyambut Raja Damai itu. Damai sejahtera artinya ada damai dalam hati dan di antara sesama. Karena Tuhan yang memampukan untuk mengasihi. Seperti Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Ya Tuhan, di hari Natal ini, berita damai sejahtera telah disebarkan. Berita damai sejahtera telah diperdengarkan. Sang Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan telah lahir. Raja Damai yang akan memperdamaikan manusia dengan Allah. Biarlah lahir di hati setiap anak-anak-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang belum percaya Tuhan, yang mendengarkan firman ini, kiranya Engkau kasihani. Biarlah mereka terima Engkau, meresponi firman-Mu seperti para gembala, merespon, bertindak, dan bersaksi untuk Tuhan. Mereka memperoleh damai sejahtera. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah Natal kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dosologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah selesai.